Lalu bagaimana umat yang terdahulu sebelum datangnya si Ghulam Ahmad menjadi khalifah, menjadi Imam Mahdi Ahmadiyah? Dan khalifah-khalifah katanya pilihan Allah. Apakah sudah ada mandat dari si Ghulam Ahmad? Yang dimaksud dengan mujizat itu saya ingin bertanya, mujizat Imam Mahdi sesuai nubuatan dalam Al-Quran ataupun hadis, silakan Anda sebutkan mujizat Imam Ahmadi atau dalam hadis dan Al-Quran. Jika Anda tahu, silakan sebutkan ayat berapa atau hadisnya hadis apa ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam surah As-Saff ayat 6 yang dijelaskan dengan As-Saff surah Al-Jumu'ah ayat 3 serta hadis Bukhari nomor 4518, maka Imam Al-Mahdi itu adalah seorang Rasul yang bernama Ahmad dari antara umatnya Nabi Muhammad SAW, keturunan bangsawan Persia. Ya, kata Mirza adalah gelar bangsawan Persia campuran dengan Sayyidah. Ya. Nah, kalau ingin menanyakan tentang garis keturunan, maka nasab itu patrilineal atau dari jalur bapak-bapak. Ada itu dari Haji Barlas, Mirza Hadi Beg, Mirza Faiz Muhammad, Mirza Atta Muhammad, Mirza Ghulam Murtaza, dan Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan dari jalur ibu-ibu tidak ada tradisinya, ya. Tetapi di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa keturunan perempuan dari anak-anak perempuan mengikuti bapaknya kecuali keturunan Fatimah. Aku adalah bapaknya. Gitu. Ada di dalam hadis At-Tabrani, ya. Jadi dengan demikian maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Al-Mahdi keturunan bangsawan Persia campuran dengan Sayyidah atau Ahlul Bait Rasulullah SAW dari jalur ibu-ibu, ya. Khalifah-khalifah atau khilafah alamin haji nubuwah yang melanjutkan atau menggantikan Rasulullah SAW dan juga melanjutkan atau menggantikan Khalifatullah Al-Mahdi alaihissalam, semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala atau dilantik oleh Allah Ta'ala di dalam musyawarah orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Apabila atau ketika yang bermusyawarah itu para sahabat atau orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka pasti dan pasti Allah akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Surah An-Nur ayat 55. Jadi kalau ada musyawarah orang-orang tetapi pada pandangan Allah tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka Allah tidak akan menjadikan khilafah. Nah, kebetulan atau kepastian bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan setelah Khalifatullah Al-Mahdi wafat, Allah menjadikan khilafah bagi mereka, yang maknanya Allah
mengakui bahwa mereka yang berada dalam musyawarah itu adalah orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh, sehingga Allah menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jerik. Pak Jerik selalu, atau Pak Jerik, semoga antum sehat selalu ya. Pak Jerik selalu menggunakan hadis, tapi Pak Jerik juga menentang ulama-ulama yang sudah bercerai-berai. Padahal hadis itu dari para ulama sampai ke kita. Pertama. Kedua, Islam ini sudah ada. Sudah dari zaman Nabi Ibrahim, bahkan zaman Nabi Adam. Islam ini sudah ada, hanya diterapkan oleh para nabi. Dan Nabi Muhammad pelanjut daripada para nabi, penyempurna. Islam sudah ada. Loh, tiba-tiba Mirza Ghulam Ahmad ya membuat sama dengan mendirikan Islam juga, cuman dikasih nama Ahmadiyah. Ini kan berarti ciptaan Mirza Ghulam Ahmad, dan mendakwahkan dirinya sebagai nabi, sebagai khalifah, sebagai Imam Mahdi, dan khalifah Rabbul Alamin Al-Masih Maud. Sedangkan Nabi tidak mendirikan apa-apa sebagai pelanjut, sudah ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini jadi Islamnya Nabi Muhammad dan Islamnya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, contoh dari mana ini Pak Jerik? Ini belum terjawab Pak Jerik. Kalau ini saja sudah tidak terjawab, kesananya udah batal. Biar antum itu pakai Quran, pada hadis, itu sudah melangkai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak mendirikan apa-apa, hanya untuk meneruskan perintah Allah. Kenapa Mirza Ghulam Ahmad berani banget mendirikan Islam? Seakan-akan Islam itu sudah mati, dibangun, sudah tidak ada lagi, didirikanlah namanya Ahmadiyah. Terima kasih Pak Jerik. Khilafah Alamin Haji Nubuwah yang melanjutkan atau menggantikan Imam Al-Mahdi, menurut firman Allah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, akan berjalan dan dipelihara oleh Allah Ta'ala selama-lamanya sampai hari kiamat. Ada di dalam kitab Barakhin Ahmadiyah atau Mukjizat Ahmadiyah. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bahwa khilafah beliau alaihissalam akan berlangsung selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak dibatasi hanya 4 atau 5,
tetapi akan berlangsung selama-lamanya sampai hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa khilafah setelah Imam Al-Mahdi wal Masih Maud ada pada hadis namanya Musnad Ahmad, Al-Baihaqi dan Mishkat. Nah, kitab hadis Syiah itu kan Mishkat. Di sana Rasulullah menyebutkan dua fase khilafah ala minhaji nubuwah. Pertama, setelah Rasulullah SAW wafat yang hanya berjalan selama 30 tahun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan yang kedua, setelah Imam Al-Mahdi wal Masih Maud wafat. Nah, di sana Rasulullah SAW setelah summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah yang kedua, kemudian summa sakata, kemudian beliau terdiam. Artinya beliau tidak tahu sampai seberapa lama. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala menjelaskan melalui wahyu kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan summa sakata atau Rasulullah SAW terdiam itu, maka khilafah Imam Al-Mahdi wal Masih Maud itu akan berjalan selama-lamanya sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW pun terdiam atau summa sakata, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ahmad Sunarto pun sehat-sehat selalu. Cuman menanggapi komentar Bapak itu sebetulnya menampakkan bahwa Pak Ahmad Sunarto itu tidak memahami arti Nabi dan jenis-jenis Nabi berdasarkan Al-Quran. Sehingga komentar Bapak sementara tidak bisa saya counter, kecuali jika Bapak bisa menjelaskan berdasarkan Al-Quran arti Nabi, kedua jenis-jenis Nabi, ya. Silakan. Masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui, Pak Haji, ya Allah. Saya tidak menanyakan Nabi dan jenis-jenis Nabi. Belum saya tanyakan itu. Saya tanyakan adalah mendirikan, membuat, gitu loh. Nabi diutus sebagai Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada mendirikan. Dia pelanjut atas perintah Allah, tidak ada mendirikan sesuatu. Islam sudah ada dipersiapkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya tidak menanyakan Nabi. Nabi tidak mendirikan Islam, hanya menjalankan perintah risalah dari Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kabar gembira dan peringatan dan melaksanakan hukum. Itu Nabi. Yang saya tanyakan tidak ada mendirikan Islam dari Rasul. Nah, Mirza Ghulam Ahmad membuat dan mendirikan Islam Ahmadiyah. Berarti kan ada dua, Islam dari Nabi Muhammad dan Islam dari Mirza Ghulam Ahmad. Gitu loh Pak Haji. Saya tidak nanya masalah tentang Nabi. Gitu loh. Mendirikan atau membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada, diadakan loh. Kan gitu Pak Jerry. Bukti
Ya kan, terus mendakwahkan dirinya sebagai nabi lagi. Berarti saingan kepada Nabi Muhammad. Kan gitu. Itu nabi ya, saya belum tanya ke nabinya. Saya mendirikan. Nabi apakah pernah mendirikan sesuatu atau mendirikan Islam? Kan tidak ada mendirikan Islam. Dia hanya melanjutkan penyempurna agama-agama yang dari para nabi-nabi terdahulu. Nah, agama Islam lah menyempurnakan, tidak mendirikan apa-apa. Nah, Mirza Ghulam Ahmad dengan beraninya mendirikan Islam Ahmadiyah. Ini contoh dari mana? Terima kasih Pak Jerry. Sekali lagi, saya tidak menanyakan Nabi dan Rasul. Saya menanyakan mendirikan, membuat, padahal Islam sudah ada. Kenapa dibuat lagi jadi Islam Ahmadiyah? Itu Pak Jerry. Terima kasih. Adakah yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi? Coba lihat di dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan hari kiamat itu, kecuali hanya ada di sisi Allah Ta'ala, ya. Coba dong Pak Haji tampilkan yang Pak Haji mengatakan bahwa setelah Imam Mahdi, Nabi mengatakan akan berlanjut khalifah sehingga hari kiamat. Di dalam kitab Mishkat, Musnad Ahmad, dan Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang fase-fase kepemimpinan sejak zaman Rasulullah SAW. Pertama, kenabian Rasulullah SAW. Yang kedua, khilafah alamin haji nubuah. Yang ketiga, mulkan ad-don, yaitu Bani Umayyah. Yang keempat, mulkan jabriyatan, yaitu Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani. Kemudian khilafah alamin haji nubuah. Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Nah, di dalam catatan kaki atau footnote ya di dalam kitab Mishkat, Rasulullah menjelaskan bahwa khilafah alamin haji nubuah fase kedua itu akan terjadi pada zaman Isa wal Mahdi. Ya. Kemudian summa sakata, kemudian Rasulullah SAW terdiam. Artinya Rasulullah pun tidak tahu sampai kapan khilafah alamin haji nubuah itu akan berjalan. Hanya saja Allah Ta'ala mewahyukan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bahwa khilafah beliau akan berlaku selama-lamanya hingga hari kiamat, ya. Mana coba tampilkan halaman berapa, jilid berapa, yang jelas dong. Jangan asal sebut aja. Sudah saya sering tampilkan, tetapi panjang, ya. Dan itu kalaupun ditampilkan lagi, apakah sanggup bacanya? Ya, saya sengaja voice note hanya 1,5, 1 menit 50 menit, 1 menit 50 detik, supaya dipahami. Tapi sekarang minta ditampilkan. Ya, itu udah saya tampilkan berulang-ulang, ya. Masalahnya Anda mau baca apa enggak? Buktinya di situ nggak ada mengatakan setelah Imam Mahdi ada kelanjutan yaitu khalifah sehingga hari kiamat. Nggak ada di situ. Jangan berdusta Pak Haji atas nama Rasulullah. Sampai hari kiamat khilafah ini akan dipelihara oleh Allah Ta'ala, bukan di dalam hadis, tapi di dalam wahyu Allah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Di dalam hadis
Rasulullah hanya menyatakan diam, summa sakata, yang artinya Rasulullah SAW tidak tahu, ya, tidak memberikan penjelasan. Summa sakata, diam. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala mengkonfirm kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bahwa khilafah ala minhaji nubuwah yang menggantikan beliau sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud akan berjalan selama-lamanya sampai hari kiamat, ya. Pak Ari, Pak Ahmad Sunarto, bahkan Romli Kalidilem pun belum bisa menjelaskan arti Nabi dan jenis-jenis Nabi menurut Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan ini atau permohonan ini saya sampaikan kepada Anda. Silahkan jelaskan arti Nabi dan jenis-jenis Nabi menurut ayat Al-Quran. Ya, kalau mau diketik, tampilkan ayatnya. Kalau mau voice note, silahkan juga bacakan atau tilawatkan ayatnya sehingga kita bisa diskusi dengan cara yang sebaik-baiknya, ya. Karena Anda tidak membaca tulisan saya yang panjang, kemudian Anda hanya merespon, gak usah berdustalah Pak Haji. Padahal itu ada di dalam tulisan saya yang merupakan sabda Rasulullah SAW yang diperkuat oleh firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam Barahin Ahmadiyah dan Al-Wasiat. Untuk sementara saya off dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tadi kan Pak Haji mengatakan bahwa Rasulullah itu bersabda bahwa setelah Imam Mahdi ada khalifah sehingga sampai hari kiamat. Ternyata nggak ada di situ, di ayat pun nggak ada, apalagi di hadis. Jangan cocok logi dong Pak Haji, teliti dulu sebelum nge-share. Aduh Pak Haji gimana mau ngikut si Ghulam Ahmad, nasab kagak jelas, entah nyambung dan tidak, entah anak siapa si Ghulam Ahmad. Aduh gimana nih Pak Haji, Imam Mahdinya udah nggak ada, udah mati. Aduh Khalifahnya pula nggak dapat mandat dari Imam Mahdi si Ghulam Ahmad. Kasihan banget. Ayah Long ini udah kehabisan dalil, ya. Harusnya introspeksi. Anda ini sedang bercerai-berai, Pak. Ya. Yang sudah bersatu itu hanya Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Khalifahnya yang sekarang adalah Hazrat Mirza Masroor Ahmad yang masih hidup, dan beliau berikut mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Khalifah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang pertama sampai yang sekarang kelima itu Allah yang menjadikannya, ya. Allah yang menjadikannya dalam menepati janjinya kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh, ya, bukan mendapatkan mandat dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tapi Allah sendiri yang menjadikan para khalifah Rasulullah dan para khalifah Imam Al-Mahdi alaihissalam. Nah, ini yang Syiah sering misunderstanding, ya, karena Syiah kan wasiat Nabi katanya. Nabi Muhammad tidak punya wewenang untuk menjadikan khilafah di bumi. Hanya Allah saja, ya, yang menjadikan khilafah di bumi sebagai janjinya kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh, ya. Ya, justru itu saya katakan si Ghulam Ahmad gagal menyatukan umatnya Rasulullah.
paham kan Pak Haji ya kan, tujuan Imam Mahdi. Yang kedua, nasabnya si Gulam Ahmad nggak jelas, hanya bisa nyambung ke Haji Barlash. Paham kan Pak Haji? Nah, kalau masalah dalil Pak Haji, waduh banyak banget Pak Haji. Ya toh, tapi setelah Pak Haji bisa membuktikan nasabnya si Gulam Ahmad itu nyambung kepada Sayyidina Fatimah Zahra, baru saya kasihkan dalil-dalil, baik dari Al-Quran, baik dari hadis, gitu toh. Begini Pak Jerry, antum mau pakai dalil hadis Quran. Yang saya tanya, Ahmadiyah ini sebelumnya udah ada belum? Terima kasih. Kayaknya belum ada lagi Om Narto. Tidak gagal, bahkan berhasil, karena di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, kataballahu la'aglibanna ana warusulih. Ya, Allah telah menetapkan bahwa aku dan rasul-rasulku pasti menang. Ya, dan kemenangan itu dibuktikan dengan adanya khilafah alamin haji nubuah. Walaupun diperolok-olokkan, dikeluarkan dari Islam, dituduh sesat dan menyesatkan, tetapi Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Dan itu sudah terbukti, khilafahnya sudah berjalan lebih dari 115 tahun dan sekarang sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia di 5 benua dan di 220 negara. Ya, makanya saya sarankan Ayalong sudah bergabunglah ke dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamnya sekarang yang masih hidup adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayadahullah Ta'ala binasril aziz. Ya, Kalau ayat itu benar, nggak salah kalau ayat Al-Quran itu, tapi cara menaksirkannya yang salah Pak Haji. Ya, kenapa saya mengatakan si Gulam Ahmad gagal menyatukan umat di dalam Jemaah Ahmadiyah Internasional? Ya toh. Nah, Ayalong, mau pakai Al-Quran kek, mau pakai hadis kek, tetap aja nggak nyambung. Kata Gus Romli, diperkosa. Bener kata Gus Romli, dipaksakan, nggak nyambung juga paksa-paksain. Aduh, mau muter-muter kemana tetep aja kalau dipaksakan ketahuan. Gitu Ayalong. iya Om, benar Om. Seharusnya si Gulam Ahmad itu bukan mendirikan Ahmadiyah, tapi menyatukan dan menyempurnakan umat Nabi Muhammad SAW yang bercerai-berai. Kan itu tujuan Imam Mahdi. Nah itu dia, itu baru pas, baru cocok. Kalau memang sudah bercerai-berai, nyatukan, bukan mendirikan. Yang tadinya nggak ada diadakan. Ini kan saingan sama Nabi berarti. Islamnya Nabi Muhammad dengan Islamnya Mirza Gulam Ahmad. Gitu loh. Lo dalilnya kok pakai Quran. Itu bullshit semua. Gitu loh. Gitu Ayalong. Nah itu dia Om. Nabi Muhammad diutuskan karena menyempurnakan agama Islam. Nah Imam Mahdi diutuskan begitu juga menyempurnakan Islam yang bercerai-berai, yang bermacam-macam ragam, umat yang bercerai-berai dan berbagai-bagai ragam.
Gitu loh. Itu kalau Imam Mahdinya yang asli. Ya begitu tugasnya, untuk menjaga kesempurnaan Islam, jangan sampai terkontaminasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah fungsi imam, untuk mempersatukan umat Islam. Nah, itu Imam Mahdi yang asli. Kalau ini kan Imam Mahdi palsu, produksi kolonial Inggris. Dia mau bersaing kepada Nabi Muhammad, ya nggak bisa lah. Sekedar pengetahuan, hanya narasi-narasi doang. Dibilang produksi Inggris, nggak mau. Kalau Imam Mahdi yang asli ya seperti itu, jelas keturunannya, jelas nasabnya, jelas rekam jejaknya. Begitu, ngaku nabi, ngaku rasul, kok di Quran nggak ada namanya, diada-adakan seperti Islam Ahmadiyah yang tadinya nggak ada, diada-adakan oleh Imam Mahdi Khalifah Alamin Al-Masih Maud. Itu selalu yang digembor-gemborkan. Palsu ya tetap palsu lah, ya loh.